Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Statistika Sosial. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pengantar statistika sosial. Referensi yang dapat kalian baca, yang pertama Statistical Method for the Social Science, ya, karangan dari Agresti dan Alan tahun 2018. Kemudian ada Statistik Sosial dari Morrison, Johnson, kemudian dari Bukhari Alma, ya, sampai Elvinson Runyon. Ya, silakan ini dibaca dan di-download ya untuk e-booknya. Kemudian, kenapa kita perlu atau penting untuk belajar statistika? Ya. Jadi seperti ilustrasi yang ada pada gambar, ya, jadi ada masakan, ya, masakan di dalam sebuah baskom. Nah, kemudian ada seorang koki ya ingin mengetahui apakah masakan di dalam baskom ini enak atau tidak, ya. Nah, seorang koki ini dia tidak harus mencoba memakan seluruh makanan atau masakan yang ada dalam satu baskom ini, tapi hanya butuh satu piring, gitu ya, satu piring atau satu sendok, ya, satu sendok kemudian dicicipi, dan kemudian bisa mendapatkan kesimpulan, gitu ya, apakah masakan yang sudah dimasak tersebut itu terlalu asin, gitu ya, terlalu pedas, apakah enak atau tidak, gitu ya. Nah, itu fungsi dari kita belajar statistika. Ya, jadi dengan sampel atau contoh yang kita ambil itu dapat menyimpulkan gitu ya kondisi dari sebuah populasi. Ya, jadi kalau diibaratkan populasinya adalah masakan, ya, masakan yang ada di satu baskom ini, ya, satu populasinya, kemudian diambil sampel atau contoh dalam sebuah mangkuk, ya, atau dalam sebuah sendok, dicicip, ya. Kemudian rasanya dalam satu sendok atau satu mangkuk ini itu dapat merepresentasikan kondisi dari populasinya. Seperti itu. Nah, itu fungsi dari statistika, ya. Ya, mungkin statistika ini juga berguna untuk tugas akhir nanti kalian kalau ingin mengumpulkan data, ya. Metode-metode banyak yang digunakan adalah metode-metode statistika. Kemudian analisisnya, ya, kemudian cara membuat kuesionernya. Nah, itu banyak menggunakan metode-metode statistika, ya. Nah, kemudian statistika itu juga berfungsi sebagai pengubah data menjadi sebuah informasi, ya. Kemudian dari informasi bisa berubah lagi menjadi sebuah insight, ya, insight atau rekomendasi, ya, rekomendasi bagi pemilik kepentingan pastinya, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar data, ya, tidak berbunyi, ya, tapi dengan statistika data tersebut bisa bunyi, ya, bisa bunyi, bisa menghasilkan sebuah informasi dan sebuah insight. Nah, itu salah satu fungsi dari statistika. Oleh sebab itu, statistika itu penting, ya, untuk dipelajari, baik itu di bidang eksakta ataupun di bidang sosial. Kemudian ada istilah statistics, ya, dan statistik. Jadi ada yang pakai S dan tanpa menggunakan S. Ya, kalau bahasa Indonesianya statistics yang pakai S ini adalah statistika. Ya, kalau yang statistik yang tanpa S ini atau bahasa Indonesia adalah statistik. Ya. Nah, sekarang apakah bedanya, ya, antara dua istilah ini? Nah, tentunya ini bukan berbeda hanya karena ada S-nya dan tidak ada S-nya, ya. Tapi memang statistika itu merupakan ilmunya, ya, atau statistics itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengambil atau mengumpulkan data, ya, kemudian dianalisa, kemudian memberikan suatu kesimpulan atau insight. Nah, itu adalah statistika. Nah, kemudian kalau statistik, ya, atau tanpa S, nah, itu adalah nilainya, ya, nilai atau angkanya, ya, angka dari hasil dari pengukuran suatu sampel atau contoh. Ya, itu bedanya. Kalau statistika itu ilmunya, ya, jadi ruang lingkupnya lebih luas,
ya. Kalau statistik adalah nilai dari suatu sampel atau contoh, ya, yang pastinya akan digunakan untuk, menyimpulkan suatu populasi. Nah itu, adalah statistik, ya. Nah, kemudian di sini ada Bapak dari, Statistik Indonesia, ya, jadi ada Profesor Andi Hakim, Nasution, gitu ya. Jadi beliau dari IPB University, gitu ya. Jadi, beliau yang pertama kali, apa, mengenalkan atau mengembangkan, statistika di Indonesia ini. Nah, kemudian, nah di sini adalah statistika ya, atau yang pakai S, statistics. Nah, ini mulai dari ilmu ya, ilmu yang mempelajari dari collection atau mengumpulkan data, kemudian data sudah terkumpul, kemudian dianalisis ya dengan menggunakan berbagai metode statistika, ya, kemudian diinterpretasikan, ya, membuat sebuah insight, gitu ya, rekomendasi, kebijakan dan lain sebagainya. Ya, jadi ilmunya kalau statistika. Nah, kemudian di sini ada istilah namanya GIGO ya atau garbage in, garbage out. Nah, dari sini adalah ya karena kita mulai dari collection ya, atau data pengumpulan data ya kalau datanya itu adalah suatu sampah gitu ya atau garbage mau dianalisa secanggih apapun metodenya gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan interpretasi atau rekomendasi yang salah gitu ya. Ya karena data inputnya salah, gitu ya, garbage in, garbage out. Itu artinya ya. Jadi ketika sesuatu yang dimasukkan itu benar, ya, dianalisis dengan metode yang benar, pasti akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Gitu ya. Sebaliknya, ya, ketika datanya itu sudah salah, ya, baik itu cara mengambil datanya atau kualitas datanya itu sudah salah, mau dianalisa dengan metode secanggih apapun, ya, pasti akan menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi yang pasti salah, ya. Nah, kemudian dari ketiga gambar ini, ya, sekarang apa perbedaannya kira-kira? Ya, ini tahun 2024 ya, Pilpres, Pilpres tahun 2024. Nah, di sini sebelah kiri ya, gambar nomor satu itu survei elektabilitas, gitu ya. Kemudian yang kedua yang tengah ini adalah quick count, yang paling kanan adalah real count. Nah, di sini apa bedanya? Gitu ya. Ya, pasti kalian sudah tahu ya, sudah pernah mendengar atau sering membaca berseliweran di sosial media ya terkait dengan survei elektabilitas ya atau enggak quick count ya atau enggak real count. Nah, perbedaannya mungkin dari yang pertama adalah dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktu kalau elektabilitas tuh biasanya sebelum sebelum pencoblosan ya atau sebelum sebelum pilpresnya gitu ya, atau sebelum pencoblosan gitu ya. Nah, ini biasanya mengukur eh, popularitas ya, survei popularitas antara ketiga calon, gitu ya. Biasanya dilaksanakan sebelum pemilihan. Ya, kalau quick count itu saat pemilihan ya, gitu ya. Jadi ketika kita pencoblosan itu mulai jam 9 misalkan, gitu ya. Nah, ini quick count biasanya sudah muncul angkanya mulai dari jam 3 misalkan ya, kemudian sampai malam gitu. Ya. Nah, itu biasanya eh, apa hasilnya itu di hari itu juga ya. Kemudian kalau real count itu waktunya biasanya hasilnya kelihatannya setelah 2 bulan atau 3 bulan ke depan ya setelah pilpres itu baru kelihatan hasil dari apa, pilpresnya ya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu mungkin ini ya populasinya atau sampelnya gitu ya. Nah, kalau survei elektabilitas atau popularitas ini, ya, elektabilitas gitu ya, itu biasanya yang disurvei adalah apa warga gitu ya atau masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih, ya, secara individual, ya. Biasanya ditanyain tuh satu-satu gitu ya. Kamu nanti kira-kira saat pemilu mau pilih yang paslon nomor berapa, gitu ya? Mau nomor apa? Mau nomor berapa gitu ya. Nah, itu objek penelitiannya atau sampelnya atau populasinya adalah masyarakat Indonesia, ya.
Kemudian kalau quick count, ya, quick count sama real count gitu ya, itu biasanya TPS gitu ya, untuk tempat pemungutan suaranya. Ya, jadi kalau quick count biasanya dari, ratusan ribu TPS satu Indonesia, ya, yang diambil sampel biasanya TPS-nya, gitu ya. Misalkan dari 100.000 gitu ya, bisa diambil TPS 300 gitu ya. Dan baru di TPS itu, dihitung berapa suaranya, ya, suara dari masing-masing paslon. Yang diambil adalah TPS-nya. Nah, kalau real count juga TPS-nya, gitu ya, tapi seluruh, Indonesia, gitu ya. Nah, berikutnya apa lagi perbedaannya, gitu ya. Nah, kalau perbedaannya, kalau elektabilitas itu biasanya, bekerja dari, apa, bekerja dia dalam sebuah ruang lingkup sampel, ya, atau contoh, gitu ya. Ya tadi ya, misalkan ada, berapa juta gitu ya, yang punya hak suara pilih di Indonesia, ya mungkin hanya beberapa orang saja, gitu ya, yang survei untuk ditanyakan, popularitas atau elektabilitas, dari masing-masing paslon, gitu ya. Nah, quick count juga bekerja dalam ruang lingkup sampel, ya, atau contoh, ya. Tadi ya, contohnya ya, kalau misalkan ada ratusan ribu gitu ya, nah saya mengambil 300 TPS. Nah, 300 TPS itu adalah, sampel namanya, ya, atau contoh atau sebagian dari populasi. Nah, kalau real count itu ruang lingkupnya sudah populasi, ya, jadi seluruhnya, ya, tanpa terkecuali, ya. Jadi ruang lingkupnya populasi kalau real count. Nah, itu perbedaannya antara ketiga gambar ini, ya. Kemudian, populasi ya, kalau kita mendengar, kata-kata populasi, ya, kita biasanya, langsung top of mind-nya adalah banyaknya, apa, jumlah penduduk gitu ya, banyaknya jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau negara gitu ya, kalau kita mendengar kata populasi. Nah, tapi ya kalau di statistika populasi itu, merupakan seluruh objek ya, jadi all the object, atau people gitu ya. Jadi objek ya yang menjadi pusat perhatiannya ya. Jadi pusat perhatian. Jadi objek ya, objek itu bisa orang ya, bisa, hewan gitu ya, tumbuh-tumbuhan atau benda mati ya. Yang penting dia, merupakan, objek, untuk kita teliti ya. Itu namanya populasi. Jadi semuanya atau keseluruhannya ya. Nah, nilai atau hasil hasil dari pengukuran dari suatu populasi itu namanya parameter ya. Itu namanya parameter ya, hasil pengukuran dari sebuah populasi ya. Jadi kalau misalkan kita balik, apa, ke real count gitu ya. Ya kalau real count kan tadi kan populasi ya, jadi populasi. Jadi kalau misalkan hasil, misalkan ini paslon satu ya, paslon 2 dan paslon 3 misalkan ya. Paslon satu, ketika real count ya, 3 bulan kemudian dari pemilu dapat nilai angka misalkan ini 23% ya. Paslon 2, 68 gitu ya, 68%. Paslon 3 misalkan 16% gitu ya. Nah, kan angka ini kan punya angka ya, angka 23%, 68%, 16% gitu ya. Nah, itu namanya parameter ya. Karena angka 23, 68, 16 gitu ya, itu diukur ya atau dihitung, dari seluruh, populasi ya, seluruh TPS ya. Itu namanya, parameter ya. Kemudian, lawannya gitu ya, lawan dari parameter itu adalah statistik. Ya, lawan dari parameter adalah statistik, ya, tanpa S. Ya. Tadi kan ini kan quick count sama survei elektabilitas itu kan sampel atau contoh, gitu ya. Nah, sampel atau contoh itu merupakan himpunan bagian dari populasi, ya, himpunan bagian dari populasinya. Ya. Ketika populasinya adalah TPS, ya berarti quick count-nya adalah
beberapa TPS gitu ya. Sampel adalah beberapa TPS gitu ya. Kalau orang ya ya berarti sampel adalah orang gitu ya. Kalau populasinya tumbuhan ya sampelnya berarti tumbuhan ya. Kalau populasinya hewan ya berarti sampelnya hewan. Ya karena sampel itu merupakan bagian atau himpunan bagian dari populasi. Ya, sampel atau bahasa Indonesianya adalah contoh. Ya. Nah, nilainya atau hasil pengukuran atau hasil menghitungnya itu namanya statistik. Gitu ya, namanya statistik. Kalau kita biasanya kalau quick count itu kan ini ya waktu hari pemilu itu kan biasanya langsung keluar nih misalkan 01, 02, 03 gitu ya. 01 misalkan 22%. Ya. Paslon 02 misalkan 69%. Ya, paslon 3 misalkan 15%. Gitu ya. Nah, angka ini namanya statistik. Ya, 22%, 69, 15, itu namanya statistik. Karena dihitung atau diukur dari sampel, ya, atau dari sebuah contoh, ya. Tidak seluruhnya, ya, tidak seluruh TPS. Ya. Nah, itu lawan dari parameter, ya, lawan dari parameter adalah statistik. Ya. Nah, itu perbedaan. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat ada selisih nilai, gitu ya. Ya. Secara sampel nilainya secara quick count ya paslon 1 nilainya 22%. Tapi secara parameter dia 23%. Gitu ya. Paslon 2 69%. Gitu ya. Tapi secara parameter dia 68. Ya. Paslon 3 diprediksi gitu ya, atau diprediksi secara sampel nilai statistiknya 15%. Gitu ya. Tapi secara parameter dia nilainya 16%. Gitu ya. Nah, itu ada selisih, gitu ya. Ada selisih selisih angka, ya. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya selisih, gitu ya. Itu namanya error, ya, namanya error. Atau biasa kalau di apa di survei, gitu ya, atau di quick count tuh istilahnya namanya margin of error. Oke, margin of error. Ada perbedaan. Jadi perbedaan antara nilai parameter dan nilai statistik. Nah, itu namanya errornya, oke, kesalahannya. Nah, kalau kita bekerja dalam sebuah sampel atau contoh, itu kita selalu mempunyai error. Nah, kita selalu mempunyai error. Kenapa? Gitu ya, karena tidak semua objek itu kita teliti, ya. Karena tidak seluruh objek kita teliti. Oleh sebab itu pasti ada errornya, ada kesalahannya. Tidak 100% akurat atau benar, gitu ya. Nah, kalau kita sudah bekerja dalam suatu populasi, gitu ya, jadi seluruh seluruh objeknya itu kita hitung, ya, kita amati, kita ukur. Nah, hasil dari parameternya ini itu sudah pasti 100% benar, ya, tanpa error. Ya, karena ini sudah semua, ya, semua objeknya sudah kita hitung, ya. Jadi 100% benar tanpa error. Tapi kalau selama kita bekerja secara sampel, ya, atau contoh itu pasti mempunyai error. Ya, sehebat apapun metodenya pasti punya error, gitu ya. Ya karena kita bekerja dalam lingkup sampel, bukan populasi. Ya, ini contohnya ya. Kalau untuk populasi tadi ya, saya ingin melihat efektivitas ekstra ya, ekstra kelas gitu ya di sekolah di Jakarta misalkan gitu ya. Biasanya akan kita ukur adalah anak-anaknya ya, anak muridnya, yang berarti seluruh siswa ya yang sekolah di Jakarta. Ya, fokusnya karena di Jakarta. Berarti siswa-siswa yang ada di Cilegon ya berarti bukan masuk ranah populasinya, ya. Itu namanya populasi. Nah, ini sampel, ya. Sampel adalah subsetnya, ya, subsetnya atau apa himpunan bagian, ya, himpunan bagian dari suatu populasi, ya. Nah, sampel yang baik itu biasanya sampel yang acak, gitu ya. Nah, sampel yang acak yang diambil dari bagian dari populasinya, ya. Nah, maksudnya apa sampel yang acak? Nah, misalkan gini kita balik ke ilustrasi ini ya.
sampelnya acak, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ketika kita quick count, ya, kan itu kan kita ruang lingkupnya adalah sampel atau objek, artinya tidak seluruh TPS itu kita hitung. Ya. Kalau misalkan ada satu lembaga survei, ya, lembaga survei Z misalkan ya, dia quick count, ya, 01 misalkan hasilnya 25%, ya, 02 hasilnya 25%, gitu ya. Kemudian 03 hasilnya adalah 60% misalkan, ya, 60%. Ini quick count ya dari lembaga survei Z misalkan, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat gitu ya, kok kenapa ya paslon yang 03 ini berbeda sendiri gitu ya, tapi lembaga survei lain ya merilis bahwa quick count di paslon nomor 3 itu angkanya sekitar 16% misalkan. Tapi kenapa lembaga survei Z ini dia memprediksi paslon 03 itu 60%, beda sendiri gitu ya. Nah, mungkin ini pas mengambil sampelnya atau contohnya itu tidak acak, gitu ya, tidak random. Ya. Mungkin sampel yang diambil adalah sampel yang uh, merupakan pemenangan dari wilayah pemenangan dari paslon nomor 3 misalkan. Gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Karena pengambilan sampel atau contohnya itu tidak acak. Ya. Tidak acak, pilih-pilih. Gitu ya. Nah, saya mau milihnya di wilayah pemenangan 03 aja biar nilai nilai quick count-nya besar misalkan gitu. Ya. Nah, itu kesalahan metode ya, kesalahan metode. Ya, oleh sebab itu nanti biasanya ketika nilai quick count-nya itu jauh dari nilai hasil real count, biasanya lembaga survei tersebut tidak dipakai lagi ya. Tidak dipakai lagi di tahun berikutnya ya. Biasanya seperti itu. Ya, karena ya salah ya. Hasil dari quick count jauh. Jauh gitu ya, jauh meleset dari nilai hasil real count-nya. Ya, salah satunya mungkin gitu ya, salah metodenya, ya. Cara mengambil sampelnya itu tidak acak, ya, atau pilih-pilih, karena tidak sesuai dengan tujuan dari penelitiannya, seperti itu ya. Nah ini contohnya ya, sampel subsetnya, himpunan bagian dari anak-anaknya, ya, anak-anak muridnya, ya. Jadi misalkan seluruh murid yang ada di Jakarta, ya berarti sebagian muridnya yang diambil ya untuk disurvei. Ya. Oke, sekarang saya balik yang di sini ya. Kemudian tadi saya sudah sudah saya katakan bahwa ada istilah survei tadi ya, ada yang namanya real count, ya. Nah, kalau kita bekerjanya dalam ruang lingkup sampel, ya, ruang lingkup contoh, nah itu salah satu metode pengambilan datanya itu namanya survei, gitu ya, namanya survei. Tapi kalau ruang lingkup kita adalah populasi, gitu ya, dalam kasus ini adalah pemilu adalah real count, kan ini populasi gitu ya, real count. Nah, cara mengambil datanya itu namanya sensus, ya, namanya sensus. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar gitu ya. Nah, sensus penduduk gitu ya, sensus ekonomi, ya, sensus pertanian. Ya. Nah, itu karena yang diambil datanya, objeknya itu adalah seluruh, ya, seluruh masyarakat Indonesia, gitu ya, sensus penduduk, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, nah, kalau sensus, ya, hasil dari parameternya itu keluarnya pasti lama, gitu ya. Ya karena apa? Ya karena yang harus diukur seluruh warga Indonesia, gitu ya. Ya, lama pasti ya. Ngumpulin datanya lama, analisisnya juga lama, gitu ya. Oleh sebab itu, nah kalau quick count biasanya cuma 3 sampai 5 jam langsung keluar hasilnya. Ya, karena quick count, karena sampel, ya, sampel yang diukur. Berbeda kalau real count atau sensus. Ya. Nah ini banyak datanya. Ya, dikumpulinnya dari berbagai geografi Indonesia ya, di Sumatera,
Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Belum transportasinya, gitu ya. Pasti akan lebih lama. Ya, 3 bulan baru keluar nilai. Ya, Allah. Sensus juga sama, ya, sensus penduduk. Ya. Itu nilainya apa? Nilai parameternya pasti akan lama keluarnya. Ya. Nah, biasanya kalau dalam ruang lingkup populasi ini, ya, sensus, ya, atau real count, sensus penduduk, sensus ekonomi, ya, sensus pertanian. Nah, itu biasanya dilaksanakan eh, 5 tahun sekali, gitu ya, 10 tahun sekali, ya, lebih lama. Karena apa ya? Karena membutuhkan waktu yang banyak, ya, waktu yang panjang, biaya yang besar, gitu ya. Oleh sebab itu diadakannya biasanya 5 tahun sekali, ya, 10 tahun sekali. Sensus, ya, repot ya kalau sensus diadakan sebulan sekali misalkan. Pasti biaya biaya mengumpulkan datanya sangat besar, ya. Oleh sebab itu biasanya sensus itu 5 tahunan, 10 tahunan, ya. Kalau sampel biasanya lebih cepat, ya. Nah, kenapa kita membutuhkan sampel? Ya, mengapa kita tidak semuanya saja harus kita ukur, gitu ya, populasinya, ya? Kenapa nggak semuanya, ya, populasinya? Ya karena ini ya apa? Karena keterbatasan, gitu ya. Adanya keterbatasan. Ya. Ya. Kan kalau populasi pasti 100% betul, gitu ya. Ya memang betul, ya, benar, gitu ya. Ya, tapi emang bisa mengukur atau menghitung seluruh objek, gitu ya. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Membutuhkan apa, biaya yang sangat besar. Nah, sebab itu, gitu ya, kita membutuhkan sampel atau contoh, ya. Keterbatasan uang, gitu ya. Kita pasti punya budget, ya, misalkan penelitian, gitu ya, penelitian mahasiswa satu, populasinya misalkan satu kampus, gitu ya, satu universitas, gitu ya. Nah, tapi kita punya budget, ya. Kita punya budget, misalkan budget survei kita hanya 1 juta misalkan, ya. Ya kan tidak mungkin, ya, untuk menanyakan, gitu ya, atau interview, ya, atau observasi ke seluruh mahasiswa dalam satu kampus. Nah, itu kan sulit, gitu ya. Oleh sebab itu kita membutuhkan sampel, ya, hanya sebagian, ya, hanya sebagian, ya, karena keterbatasan uang, ya, keterbatasan ini apa, sumber daya, ya. Nah, yang surveyornya terbatas, gitu ya. Yang mengumpulkan data itu terbatas, gitu ya. Nah, kemudian waktu, ya. Tadi sudah saya katakan, gitu ya, kalau sensus itu biasanya lama, gitu ya, 10 tahun, ya, 5 tahun, gitu ya. Misalkan tugas akhir, ya, deadline-nya 1 bulan untuk pengumpulan data. Kan sulit, gitu ya, untuk mengumpulkan data seluruh mahasiswa misalnya. Nah, itu ada keterbatasan waktu, ya. Kemudian apalagi? Oh, ternyata ada kadang-kadang observasi itu bersifat merusak, ya. Kadang-kadang observasi itu bersifat merusak, ya. Contohnya misalkan dalam sebuah apa, pabrik mobil, misalnya pabrik mobil, ya. Ketika dia ingin mengetahui apakah ada kualitas apa, airbag system misalkan, itu ya, airbag system, ya, bagaimana kualitasnya, gitu ya, pada kecepatan berapa airbag system itu apa, berfungsi, gitu ya. Nah, itu kan mau tidak mau mobil itu harus ditabrakan, gitu kan, harus dirusak, ya, harus uji tabrak, gitu ya, ditabrakin. Ya, oh ternyata setelah 80 kilometer per jam, ya, mobil menabrak baru keluar airbag sistemnya, gitu ya. Mobil satu, gitu ya. Mobil dua tabrakin lagi, oh ternyata mobil dua ini dengan 75 kilometer per jam, gitu ya, itu sudah keluar airbag sistemnya, gitu ya. Mobil ketiga, mobil keempat, gitu ya, dan seterusnya. Itu sifatnya merusak, ya. Ketika semua mobil itu sudah dirusak, gitu ya. Nah,
perusahaan atau industri tersebut mau jualan apa gitu ya. Nah itu, oleh sebab itu kita membutuhkan sampel ya. Tidak semua populasi diukur gitu ya. Misalkan dalam ilmu pertanian gitu ya, ilmu pertanian ya. Misalkan ini ada lahan lahan ya, lahan kebun misalkan gitu ya, atau sawah gitu ya. Saya ingin melihat apakah eh, apa obat gitu ya, obat pestisida gitu ya, itu mampu efektif untuk membasmi hama atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita menyemprotkan ke seluruh lahan gitu ya. Nah, kalau misalkan obatnya itu bagus gitu ya. Kalau misalkan obatnya jelek gitu ya, berarti semua lahan ini mati gitu ya. Oleh sebab itu kita membutuhkan sampel. Hanya sebagian kecil gitu. Ini kan himpunan bagian ya. Hanya sebagian kecil lahan saja yang kita semprotkan, gitu ya, semprotkan pestisida. Ya. Ketika dalam sebuah himpunan bagian ini berhasil, ya, mampu membasmi hama, ya berarti kita terapkan ke seluruh lahan. Ya. Tapi kalau gagal, ya berarti yang mati hanya sebagian kecil lahan saja. Ya. Nah itu salah satu fungsi dari kenapa kita membutuhkan sampel. Ya. Kadang-kadang observasi itu bersifat merusak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah impossible, ya, sangat tidak mungkin untuk mengobservasi keseluruhan, ya, sangat tidak mungkin. Misalkan saya ingin melihat jenis, gitu ya, jenis ikan, gitu ya, jenis ikan yang ada di Laut Jawa, gitu ya. Kan nggak mungkin, gitu ya, nggak mungkin turun, gitu ya, menerjunkan berapa nelayan, gitu, ditangkap semua ikan, gitu ya. Kemudian dihitung ada berapa jenis ikan yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ya dengan cara kita sampel, gitu ya, tangkap di titik-titik tertentu, ya, sesuatu yang tidak mungkin. Oke, kemudian ada istilah yang namanya data, gitu ya. Nah, data merupakan ini ya, pencatatan berulang, ya. Ini, pencatatan berulang dari karakteristik suatu subjek atau objek, gitu ya. Jadi kan tadi ini ya, dalam kita ingin ujungnya kan nilai statistik sama nilai parameter gitu ya. Nah, itu kan pasti kita membutuhkan data gitu kan untuk menghitungnya. Ya, tadi kan misalkan contoh di sini ya, ya angka 22%, 69%, 15% itu kan dihitung dari data gitu ya. Harus dikumpulkan dulu datanya ya. Nah, itu data itu apa sebenarnya? Ya, data itu merupakan pencatatan berulang dari karakteristik suatu objek. Ya, pencatatan berulang dari karakteristik suatu objek. Ya. Nah, masing-masing individu ya, itu dicatat dengan eh, mempunyai suatu identitas. Ya, identitas. Identitas itu sifatnya unik. Artinya tadi kalau misalkan contohnya adalah quick count, gitu ya, quick count ya, atau real count, gitu ya. Berarti kan identitasnya adalah eh, apa? Identitas ini ya, NIK, gitu ya. Kalau misalkan objek kita adalah apa rakyat Indonesia gitu ya, rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih ya, kan itu setiap masyarakat Indonesia kan mempunyai NIK yang unik gitu ya, NIK yang unik. Ini kan dalamnya gitu ya. Tapi kan sampelnya tadi kan TPS ya, ya misalkan TPS 1 ya, TPS 3, TPS 5 misalkan. Nah, TPS ini kan punya kode unik TPS gitu ya, kode unik TPS. Ya, misalkan di TPS 1 ya, TPS 1 misalkan ada 1.000 jiwa gitu ya. Jadi ada 1, 2 gitu ya, 3 sampai 1.000 ya, masing-masing punya NIK ya, punya NIK ya, namanya siapa gitu ya, namanya siapa, kemudian hak ini yang punya hak pilih gitu ya. Jadi nanti totalnya ada berapa gitu ya. Kemudian
yang suara sahnya berapa gitu ya, yang coblos nomor 01 itu ada berapa persen gitu ya. Nah, itu namanya data, ya, itu namanya data. Nah, kemudian ada yang namanya karakteristik itu disimpan di dalam sebuah variabel, ya, atau bahasa Indonesianya adalah peubah. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu variabel. Ya, biasanya ditanda apa cirinya ada X, ada Y gitu ya, disimpan dalam bentuk X sama Y. Ini namanya peubah atau variabel. Ya. Ya, contohnya apa ya tadi ya, bisa X-nya itu bisa nama, alamat, gitu ya. Kemudian NIK, ya, kerjaannya, ya, penghasilannya. Nah, itu kan karakter. Jadi setiap individu itu kan punya karakteristik ini. Ya, kalau nggak punya pekerjaan ya berarti tidak punya pekerjaan. Karakteristiknya tidak punya pekerjaan, usianya berapa. Ya, karakteristik-karakteristik dari suatu individu tadi itu disimpan dalam bentuk variabel atau peubah. Ya, oke. Ya, pastinya masing-masing individu tadi gitu ya itu namanya observasi. Ya, yang tadi yang ke bawah tadi ya. Misalkan ada 1000, 1, 2, 3, 4, nah sampai 1000, nah itu namanya observasi. Ya, berarti ada 1000 observasi. Ya, ada 1000 observasi. Disimpan dalam bentuk X, Y, Z gitu ya. Itu namanya variabel. X-nya apa? X-nya nama, Y-nya apa? NIK, Z-nya apa? Alamat, dan sebagainya. Itu karakteristiknya. Ya. Karakteristik yang unik namanya identitas gitu. Yang mana? Yang X tadi. Ya. X itu apa? NIK. Ya, berarti NIK itu adalah identitasnya. Ya. Kalau misalkan mahasiswa apa? Misalkan apa? Saya ingin mengambil sampel 5 orang ya, 5 orang dari satu kelas misalkan ada 50 mahasiswa gitu ya. Saya ingin mengambil 5 orang untuk maju ke depan misalkan ya dari 50 mahasiswa ya. Nah, berarti ya, yang yang apa? Yang menjadi karakteristik uniknya gitu ya, itu berarti adalah NIM gitu ya. NIM. Karena NIM dari setiap mahasiswa itu berbeda ya. Kalau nama kan ada kemungkinan sama gitu ya. Ada kemungkinan sama ya. Ada yang namanya Muhammad ya, Muhammad gitu ya. Anissa, Nisa, Nisa gitu kan itu biasanya banyak ya double-double. Tapi kalau NIM itu pasti unik. Nah, itu namanya identitas ya. Itu namanya identitas. Disimpan dalam sebuah variabel. Variabelnya apa? X, Y, Z gitu ya. A, B, C gitu ya. A itu apa? Misalkan NIK ya. B itu apa? Alamat. X itu apa? Nilai UTS. Y apa? Nilai UAS misalkan. Ya. Nah, itu semua namanya data. Pencatatan berulang. Kenapa berulang? Gitu ya. Ya, karena saya mencatatnya berulang ya setiap observasi. Ya, misalkan satu, kamu siapa namanya? Abdul misalkan gitu ya. Alamatnya di mana? Di Cilegon. Ya, umurnya berapa? 30 tahun misalkan. Anaknya berapa? Misalkan 5 gitu ya. Itu untuk Abdul ya. Yang kedua gitu ya, siapa namanya? Budi gitu ya. Ya. Alamatnya di mana? Di Serang ya. Usianya berapa? 20 tahun. Ya. Anaknya berapa? Belum punya misalnya. Nah, itu kan berulang ya. Pencatatan berulang. Terus ya sampai 1000. Nah, itu namanya data. Ya. Oke, biasanya data itu ya disajikannya pertama kali gitu ya. Itu biasanya dalam bentuk tabel gini ya, sebelum diolah ya. Namanya adalah raw data ya atau data mentah. Data mentah raw ya, raw data. Artinya datanya belum diapa-apain ya, hasil dari pengukuran aja ya. Nah, ini namanya observasi ya tadi ya, 1 sampai 10. Berarti ada 10 orang, 10 hewan, 10 objek ya, 10 benda mati, 10 tumbuhan misalkan ya. Ada 10 ya, disimpan dalam bentuk X, Y, Z. Ya. X-nya apa? Misalkan X ini nama, Y alamat, ya, Z usia. Nah, X1 itu namanya adalah nilai ya, nilai dari observasi yang pertama untuk si X. Ya, X1 misalkan ini X-nya nama ya, berarti X1-nya nama ya. Misalkan ini Abdul ya, ini Abdul ya.
tinggal di Cilegon ya, usianya 30 tahun. Nah, ini nilai-nilainya. Ya, kalau seperti ini, ya, ada 10 row, ya, 10 baris, dan 3 kolom. Kolomnya X, Y, Z. Ya. Artinya ada 10 observasi. Ya. Tiganya adalah 3 variabel atau 3 peubah. Ya, yang biasanya di denote atau ditulis dalam bentuk kapital atau huruf besar. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti pakai lowercase, ya, nilai-nilainya. Ya. Nah, itu namanya data. Ya. Kemudian statistika dalam social science research itu biasanya melewati 4 pola ini, gitu ya. Mulai dari desain, gitu ya, kemudian deskriptif, inference, sama interpretasi. Ya, desain di sini salah satunya kita merancang apa? Merancang desain surveinya, ya. Ini surveinya mau apa? Mau random atau tidak, gitu ya. Kemudian kuesionernya kita susun seperti apa, gitu ya. Dan biasanya tahapnya ada tahap desainnya, atau validitas, ya, cek validitas atau reliabilitasnya, ya, dari kuesionernya. Ya. Kita tentukan populasinya siapa, sampelnya siapa saja, gitu ya. Metodenya gimana, pakai acak ya, apa simple, cluster, stratified atau seperti apa. Ya, itu kita masuknya ranahnya desain, ya. Nah, kemudian deskriptif ini pastinya sudah ada datanya, ya, datanya sudah dikumpulkan, ya, datanya sudah dikumpulkan, ya, dengan cara apa? Misalkan dengan cara survei, tekniknya gimana? Pakai interview atau Google Form, gitu ya, atau apa? Observasi, gitu ya, dengan cara mengamati misalkan. Ya. Nah, datanya sudah ada, kemudian datanya sudah ada dieksplorasi, ya, dieksplorasi, di summarize, berapa rata-ratanya, berapa mediannya, mana yang paling sering muncul, gitu ya. Mediannya berapa, gitu ya. Kemudian dibuat grafik, ya. Grafik tren misalkan, ya. Grafik pie chart, ya, histogram dan lain sebagainya. Itu namanya deskriptif. Kemudian ada yang namanya inferensia, ya. Membuat prediksi, ya, dari data yang sudah kita kumpulkan. Inference itu prediksi. Kalau deskriptif adalah menggambarkan data. Jadi based on-nya deskriptif adalah data historical, ya. Kalau inference adalah data masa depan. Ya, kita akan memprediksi masa depan. Ya, uji hipotesis, ya, regresi, korelasi dan lain sebagainya. Ya, hasilnya sudah ada, baru diinterpretasikan. Ya, buat interpretasi, buat insight-nya, rekomendasi, kebijakan dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini ada perbedaan antara deskriptif sama inferensia. Ya, kalau deskriptif ini memberikan informasi terkait dengan raw datanya, ya, atau deskriptifnya. Ya, misalkan yang usia yang usianya di atas 30%, yang di atas 30 tahun, ya, ada berapa responden? Oh, ada 50, gitu ya. Yang pekerjaannya pengusaha, ada berapa respondennya? Oh, ada 3 misalkan. Itu namanya deskriptif. Ya. Buat pie chart gitu ya, atau line chart, itu namanya deskriptif. Kita memberikan informasi terkait datanya. Ya, ya pastinya untuk mendescribe atau menggambarkan situasinya, ya, atau karakteristik dari suatu datanya. Ya. Nah, ini tujuannya untuk membangun atau organize, kita analisis data ya sekarang, ya, data present. Karena based on data historical, ya, bisa menggunakan chart, grafik, table dan lain sebagainya. Itu namanya ranahnya deskriptif. Jadi yang gampang-gampang deskriptif tuh, ya, buat grafik, ya, lihat mean, median, modus, gitu ya. Nah, tanpa prediksi, ya. Kalau sudah ranahnya prediksi, itu namanya inferensia. Ya, contohnya misalkan ini, ya, pasti menggunakan teknik prediksi. Ya. Nah, ini pasti menggunakan peluang, ya, konsep peluang, suatu kejadian. Ya.
bisa membuat hipotesis ya, bisa membuat prediksi, nanti akan kita pelajari ya. Pasti menggunakan metode yang, probability model, mhm. Oke, itu saja, untuk pertemuan kita kali ini, pengantar ya, ini baru pengantar statistika, mudah-mudahan dapat dipahami, dengan baik. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.